Shalom saudara kasih Tuhan. Kita masuk di dalam pendengaran firman Tuhan. Kita baca kebenaran firman Tuhan Matius 5 ayat 3 saudara. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan sorga. Orang miskin yang punya sorga. Saudara, pernyataan dari Yesus membuat banyak orang terperangah, saudara. Bertanya-tanya, benarkah orang miskin menjadi pemilik kerajaan sorga? Memang sepanjang sejarah umat manusia belum pernah didengar oleh telinga manusia ucapan seindah ini, saudara. Berbahagialah orang yang miskin. Pada umumnya dunia menganggap orang miskin adalah orang yang paling sengsara di dunia ini, saudara. Itulah mengapa tidak ada seorang pun yang bercita-cita untuk menjadi orang miskin. Tetapi pernyataan Yesus sebaliknya. Orang yang miskin di hadapan Tuhan adalah orang yang berbahagia. Apa artinya, saudara? Bahagia seperti apa yang dimaksud? Kata bahagia berasal dari bahasa Yunani, makarios, yang artinya blessed atau diberkati. Kata bahagia di sini menunjuk pada sukacita yang ada di dalam hati dan kehidupan seseorang. Bukan yang ditentukan oleh faktor lahiriah atau banyaknya harta yang dibeli. Disebut berbahagia karena hidupnya diberkati. Jadi bahagia bukan karena banyak uang dan harta. Tetapi hidup yang berbahagia adalah kondisi hati manusia yang ada di dalam dirinya, saudara. Miskin di hadapan Tuhan. Di dalam bahasa Yunani ada dua kata untuk ungkapan miskin. Yang pertama ialah penes, yakni miskin dalam arti tidak kaya, tidak punya banyak harta, hidup yang sederhana. Yang kedua adalah potkos, yaitu miskin dalam artian sangat miskin, tidak punya apa-apa. Apabila tidak ditolong, ia akan mati kelaparan. Kata potkos ialah yang dipakai oleh Tuhan dalam ayat ini, saudara. Miskin di hadapan Allah. Maka kalimat itu sebenarnya memiliki arti barang siapa yang secara rohani merasa begitu miskin dan hidupnya sepenuhnya bergantung kepada Tuhan, orang itulah yang disebut berbahagia. Jadi bukan miskin secara harta, tetapi miskin secara rohani. Jika seseorang merasa miskin secara rohani, ia akan berseru minta tolong kepada Tuhan. Orang yang miskin secara rohani butuh Tuhan, perlu Tuhan. Makanya ia berseru meminta supaya Tuhan menolong hidupnya. Harta yang dimilikinya tidak berarti baginya jika hidupnya tidak ditolong oleh Tuhan. Hidupnya tidak bergantung kepada hartanya. Hidupnya bergantung kepada Tuhan saja. Inilah yang dimaksud orang yang merasa miskin di hadapan Tuhan. Lalu mengapa Yesus menggunakan kata miskin? Yesus sedang mengajar kita untuk tidak memandang harta, berkat duniawi, sebagai satu-satunya yang harus kita miliki.
Yesus datang mengajar kita juga untuk tidak meminta berkat duniawi saja. Adalah keliru jika ada pengajaran dari gereja tertentu bahwa orang yang diberkati Tuhan adalah orang yang hidupnya melimpah dengan harta. Salah besar. Gereja seperti ini mengatakan bahwa orang Kristen berhak untuk mengklaim menuntut berkat duniawi dari Tuhan. Mereka menolak segala bentuk kemiskinan, kekurangan secara keuangan. Pengajaran gereja seperti itu tidak dapat dibenarkan. Kesuksesan hidup tidak hanya dinilai dari segi materi saja, dari berkat duniawi semata. Bukankah para rasul Kristus rata-rata hidupnya menderita? Bukankah mereka lebih berhak untuk menuntut berkat? Tetapi itu tidak diminta oleh para rasul Kristus. Kesimpulannya, saudara, ungkapan kata miskin yang digunakan oleh Tuhan Yesus mengajar kita untuk sabar, bahwa hidup kita tidak bergantung dari banyaknya harta yang kita miliki. Hidup kita berbahagia atau tidak, itu tergantung dari sedekah pemberian yang diberikan oleh Sang Raja, yang diberikan oleh Tuhan dari segala Tuhan, yang menguasai alam semesta ini. Hidup kita tergantung sepenuhnya pada anugerah Tuhan di dalam Kristus. Itulah kebahagiaan yang sejati. Tanpa Tuhan, semua kebahagiaan dunia ini adalah semu, palsu. Kebahagiaan hanya diperoleh apabila Kristus memenuhi hati dan pikiran kita. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, demikianlah pendengaran firman Tuhan pada saat hari ini. Kiranya cinta kasih Tuhan, pertolongan dan perlindungan Tuhan yang memberkati Bapak Ibu Saudara para pendengar dimanapun berada. Dan apabila baru pertama kali berkunjung dalam program Santapan Rohani pada saat hari ini, Bapak Ibu silakan tekan tombol subscribe-nya, pilih ikon loncengnya saudara, supaya setiap video-video terbaru boleh Bapak Ibu dapatkan. Dan setiap hari Bapak Ibu saudara didoakan. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan pada saat hari ini, kekal untuk selama-lamanya. Berjumpa kembali kita esok hari dalam program Santapan Rohani. Setiap hari Tuhan Yesus memberkati.